saya dihianati oleh seorang laki-laki. Jadi janjinya itu hanya dia menjanjikan surga, tetapi yang saya rasakan itu adalah neraka. Jadi sebenarnya ikon lagu Gorontalo itu sama Mbak Laila ini. Ya. Tamu saya kali ini adalah seorang perempuan banyak talenta sebagai penyanyi, pemain musik, guru matematika dan auditor. Yeah. Namanya Mbak Laila Muzada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Laila? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah. Kenapa namanya Laila? Konon Laila itu adalah pemberian nama dari kakek saya Pak. Waktu ibu saya mau lahiran, kakek saya pesan, nanti anakmu kalau dia perempuan kau beri nama Laila jika dia lahir di malam hari Pak. Oh iya, jadi lahir di malam hari, bukan dibuat di malam hari ya? Kayaknya tidak. Tapi Laila itu bukan terinspirasi dari nama seorang artis Ida Laila Pak. Ida Laila. Pernah dengar lagu-lagu Ida Laila? Pernah. Saat kecil atau? Saat kecil. Saya juga pernah. Saya salah satu fansnya. Berarti kita sudah sama-sama tua kalau begini. Tapi kalau Mbak Laila kelihatan masih umurnya tertinggal 20 tahun. Amin. Ya. Dengar di mana lagu-lagu Ida Laila? Setiap hari itu ibu saya atau bapak saya itu suka muter lagu. Jadi seharian full itu lagu diputar. Kebetulan Pak, ibu saya juga senang musik. Oh, iya. Vokalis juga di era tahun 70-an. Oh, pantas saja anaknya juga jadi penyanyi dan pemain musik ya. Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak bagaimana? Bapak saya dulu juga pernah main musik di grup band. Apa nama grup bandnya? Nada Santo. Nada Santo. Wah, seingat saya itu grup band yang populer sekali pada zaman itu. Kalau Mbak Laila sendiri bagaimana awal karir bermusiknya? Sejak kecil saya Pak sudah senang dengan musik dan alhamdulillah saya bisa juga memainkan musik. Dan yang saya tahu saya umur 6 tahun itu sudah bisa main musik walaupun masih musik sederhana itu gitar Pak. Iya. Saya sudah bisa main gitar. Pada saat itu saya ikut lomba, kemudian direkam di RRI acara Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak untuk kebutuhan siaran radio ya. Iya. Kalau event-event lomba yang lain yang pernah diikuti? Saya kira kalau lomba ini sudah saya tidak bisa hitung lagi berapa kali karena kan lomba itu Pak eventnya ada event-event yang kecil, misalnya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Yang saya ingat sekali itu ada satu event pada saat itu sponsor utamanya adalah Pak almarhum Rama Ipama. Iya. Nah, pada saat itu beliau itu membuat satu lomba, satu festival di Provinsi Gorontalo. Festivalnya festival besar pada saat itu Pak. Saya ingat pesertanya itu bukan hanya dari provinsi Gorontalo Pak, ada dari Sulawesi Utara, dari provinsi yang berdekatan dengan Sulawesi Tengah ada. Ya. Terus Mbak Laila bagaimana prestasinya di event itu? Alhamdulillah pada saat itu di awal babak penyisihan seingat saya itu ada sekitar 200-an peserta Pak.
200-an peserta sampai pada tahap final, ada semifinalnya, ada finalnya, dan alhamdulillah disitulah awal karir saya. Saya mendapatkan juara pertama, Pak, dan mendapat kesempatan untuk bisa rekaman di studionya beliau. Saya pikir event itu adalah titik awal saya, sehingga banyak tawaran rekaman, manggung, banyak tawaran manggung. Dari situlah mungkin nama saya dikenal. Dikenal sebagai penyanyi lagu Gorontalo ya? Ya. Lagu apa yang paling Mbak Laila suka di antara semua lagu itu? Kalau suka, Pak, karakter lagunya sih beda-beda ya. Hanya saja saya mungkin entahlah kalau penilaian orang, kalau saya sendiri saya lebih enak membawakan lagu-lagu yang mellow. Tapi ya saya ceritakan dulu, Pak, kan setelah saya dapat tawaran untuk rekaman, kaset saya sudah tersebar di Provinsi Gorontalo, dan dari situ saya dikenal sebagai penyanyi Gorontalo. Saya tidak tahu dari mana asal mulanya, padahal setiap panggung itu semua lagu dinyanyikan. Semua lagu ya saya nyanyikan, apalagi kita ya menyesuaikan dengan undangan. Jika biasa diminta oleh paguyuban yang dari daerah lain, ya saya menyesuaikan juga. Tapi entah kenapa saya dikenal sebagai penyanyi Gorontalo, lagu Gorontalo maksudnya, Pak. Ya, manggung di luar daerah itu. Ya, kalau itu banyak kali, Pak. Banyak kali, dan itu requestnya memang lagu Gorontalo. Iya. Nah, jadi sebenarnya ikon lagu Gorontalo itu sama Mbak Laila ini. Ya. Boleh kita dengarkan salah satu lagunya? Boleh, Pak. Lagu apa? Pilu. Pilu. Ya. Apa itu Pilu? Pilu itu dongeng. Ya, dongeng. Dongeng tentang apa? Dan dongeng tentang 7 bidadari. Oke, kita dengarkan saja kalau begitu. Ya.
satia lo alipi sambil masatia lo alipi luar biasa sekali. Judulnya apa ini Mas Alan? Laila is back ya. Nah ini suaranya mantap sekali. Tapi kenapa tidak populer di sosial media? Saya pikir sosial media itu adanya di tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun kesini Pak. Sementara rekaman saya itu rekaman terakhir di 2007. 2007 YouTube baru mulai ya. YouTube baru mulai. Tapi kan lagu-lagu zaman dulu itu baru belakangan juga di-upload ke YouTube. Mestinya tetap dipublikasikan juga. Harusnya sih Pak. Ya kita mulai saja ya. Sip. Insya Allah. Amin. Sampai sekarang masih aktif nyanyi ya? Lebih aktif kemarin-kemarin Pak. Jadi intensitasnya sudah berkurang. Iya. Karena sudah jadi PNS. Iya sih Pak. Saya punya mimpi saya akan totalitas di musik, dan sebenarnya mengenai musik itu memang harus seperti itu. Harus kita totalitas di situ sehingga kita akan bisa banyak berkreasi. Nah, sayangnya saya ini waktunya yang sangat terbatas Pak. Jadi di siang hari sampai kadang sampai lembur Pak, saya harus bekerja sebagai pegawai, dan ya sisa waktu itu hanya untuk keluarga. Ya itu konsekuensi dari sebuah pilihan ya. Awal menjadi pegawai ditugaskan di mana? Saya seorang guru. Guru matematika. Yap. Dan ini wali kelasnya Mas Alan. Ya. Bagaimana pengalaman ngajar? Memang saya pilih jurusan itu sejak awal dari dari SMA saya memang pilih jurusan matematika. Makanya ngajar matematika. Ya. Dan itu identik dengan guru killer. Benar seperti itu. Mas Alan tidak ya? Insya Allah. Oke, tapi tiba-tiba jadi auditor lagi dan pindah ke Kabupaten Gorontalo. Ya, itu juga musik yang membawa saya ke sini Pak. Oh iya? Betul. Bagaimana? Dulu saya juga biasanya diundang sama Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk jika ada acara-acara. Saya biasa player di situ, dan pada saat itu inspektur merasa agak-agak sulit kalau mengundang saya, karena kan saya harus izin dulu kepala sekolah, kemudian di waktu-waktu tertentu memang tidak bisa meninggalkan kelas, karena kan harus mengajar tatap muka dengan anak-anak. Nah, pada saat itu Pak Inspektur kasih tahu, "Ma pindah umai pindah umai dia mai tio aliu jasu sawa." Oh siap, saya santai aja, saya pikir kan tidak mudah begitu. Tiba-tiba dalam 2 bulan setelah itu ada lolos butuh di sini, dan saya mengikuti. Jadi dari situlah meninggalkan profesi sebagai guru matematika menjadi auditor. Seru ya jadi auditor, pegawai tapi bisa nyanyi. Saya rasa seru, dan memang harus seperti itu Pak. Karena kan saya kira Bapak juga tahu bahwa auditor itu kan perlu konsentrasi yang Saya tidak tahu.
Masa iya Pak? Saya kira sebagai seorang auditor itu memang butuh konsentrasi yang tinggi, dan kalau tidak dibarengi dengan santai musik, saya rasa akan cepat tua Pak. Ya, itu resepnya. Saya yakin kalau ikut diklat pasti jadi peserta favorit ya. Betul sekali Pak. Keseruannya gimana? Disusul di kamar. Disusul di kamar, kalau sudah kan diklatnya sampai jam 5 sore, malam itu sudah acara santai-santai ya itu. Cuma memang di sela-sela kecapean saya sudah misalnya mau istirahat, pasti ada yang ketuk-ketuk pintu. Bu, ayo dong kita nyanyi. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya dikenal teman-teman itu ibu auditor penyanyi. Nah ini kan, sorry Pak Mulyono, kan suaminya satu kantor ya? Yap. Tidak masalah? Alhamdulillah tidak Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya tidak menjadi masalah. Iya, alhamdulillah ya, amin. Sekarang kan sudah PNS dan tadi bilangnya dengan pekerjaan itu banyak waktu tersisa. Apakah memang tidak ada lagi kesempatan untuk manggung atau gimana? Menyesuaikan Pak, ada manggung biasa acara-acara keluarga yang menginginkan banyak lagu Gorontalo, dan kemarin juga sekitar sebulan lalu saya mengisi acara di pengadilan tinggi. Saya lupa nama acaranya, yang pasti pada saat itu memang di request memang untuk lagu-lagu Gorontalo. Lagu Gorontalo. Saat ini kan banyak sekali anak-anak muda yang senang berkreasi melalui sosial media, misalnya YouTube. Apa rencana Mbak Laila ke depannya? Terkait sosial media ini Pak, mungkin saya bermimpi ingin satu saat jika saya punya waktu yang lebih, saya akan menciptakan banyak lagu Gorontalo, dan itu bisa disebarluaskan, dan rekaman-rekaman saya yang kemarin yang belum sempat terekspos, mudah-mudahan ke depan ini ada yang bisa menyebarluaskan itu Pak, biar anak-anak saya dan cucu-cucu saya nanti ke depan bisa menikmati itu. Wah, itu tugas siswanya Mbak Laila, tugasnya Mas Alan itu. Oke Mas Alan, insyaallah. Oke, insyaallah nanti Mas Alan nanti bisa memfasilitasi itu. Kita boomingkan lagu-lagu Mbak Laila Musada yang populer dulu dengan versi terbaru di sosial media. Siap, insyaallah. Kalau begitu kita dengar lagi lagu berikutnya. Siap Pak. Mama wa umalole Sila dungahu nasehatimu Ta'o toliango lolola olau Mama otutu lo iamu Diolo jang diaolau Mate tumula depo walau Masati atio lolola olau Mama sambe ngongoto hilau
Satia bolo ilo tawau ingoli mongoli de olio de Satia lo patato olau dini limongoli de olau soroga uilung aku alio neraka uilo tapu dan dia upilung aku alio dan dia hula o bolongga mama oh mama tulungi mai walaumu mama oh mama tulungi mai walaumu. Tiolo dan tiawolau mate tumulo debo walau masati atio lololau mama sambe ngoto hilau Satia bolo ilo tawau ingoli mongoli de olio de Satia lo patato olau dinili mongoli de olau soroga upilu naraka uilo tapu dan dia upilung aku alio dan dia hula obolongga mama oh mama tulungi mai walaumu mama oh mama tulungi mai walaumu tulungi mai walaumu. Mantap sekali lagunya. Isinya sebenarnya apa ini ceritanya? Ceritanya judulnya dulu ya Pak ya. Judulnya Hula Obolongga. Janjia lo hula obolongga. Janjia lo hula obolongga. Ya. Apa sebenarnya janjia lo hula obolongga itu? Bolongga itu labu kuning. Kita tidak bisa melihat dia ke arah kiri kanan. Jadi dia kacau saja kemana-mana. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini di lagu ini ceritanya seorang laki-laki itu saya dihianati oleh seorang laki-laki. Jadi janjinya itu hanya dia menjanjikan surga, tetapi yang saya rasakan itu adalah neraka. Dan saya curhat ke ibu saya, ternyata ibu saya yang selama ini melarang hubungan saya dengan si dia ini,
ternyata benar. Ya, itu dalam konteks lagu itu atau di dunia nyata juga begitu? Enggak lah ya Pak. Ya, jadi janji lo hula obolongga. Hula obolongga itu bakal buah labu kuning ya. Yap. Jadi dia labu kuning itu biasa dia ada bunganya, bakal buahnya. Tapi kalau melihat bakal buahnya banyak, jangan dulu janji ke orang bahwa ini nanti akan memberi hadiah. Iya, begitu. Karena pasti sebagian besarnya akan gugur, tidak jadi matang gitu. Ya, Jadi begitulah Pak ya. Gitu. Ya itulah perumpamaan janji lohula obolongga. Dan hari ini Mas Alan sudah janji lagi sama Mbak Laila untuk mempublikasikan lagi karya-karya beliau. Jadi jangan sampai jadi janji hula obolongga. Dan insya Allah kita dukung, kita support untuk memajukan budaya dan lagu-lagu daerah Gorontalo. Amin. Oke, terima kasih Mbak Laila sudah mau berbagi cerita dengan kita. Nantikan kembali episode berikutnya, tetap di Asli Gorontalo, merawat budaya, memajukan peradaban. Salam Asli Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.